Oke. Sudah lewat 4 menit. Oh, very good. Nah, sudah lewat 4 menit, Miss Santi sudah report. Kita mulai ya. Selamat pagi, shalom semuanya. Pintar, Nak Pepe. Makan buah, hebat. Ada yang makan minum susu, makan Coco Crunch. Ada yang makan buah, ada yang sudah makan bubur dan sayur. Kui hari ini makan apa, sayang? Makan roti. Oh, sudah makan roti. Wow, hebat. Mitli tadi makan daun kelor. Wow, keren banget ya kalian, makan sehat. Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar masih dengan subtema kesehatan dan kebersihan. Kita akan belajar tentang sampah. Apa teman-teman? Sampah. Betul sekali. Kalau kita belajar tentang kebersihan, kesehatan, kita tidak bisa lepas dari yang namanya sampah. Karena tiap hari kita menghasilkan banyak sampah. Ya kan? Nah, kita akan belajar tentang sampah hari ini. Sebelum kita mulai belajar, yuk kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah yang indah setiap hari. Pagi, siang hari, sore dan malam hari. Mengucap syukur atas kebaikanmu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Close your eyes. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Kami mau belajar Tuhan, kami percaya Tuhan menolong kami, memberkati kami dengan kepintaran, kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk bisa mengerti setiap pembelajaran dengan baik. Tuhan juga memberkati Papa dan Mama, memberkati pekerjaannya, memberkati kesehatannya, memberkati kekuatannya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman. Kalian kemarin belajar apa sih sama Miss Titi? Miss Santi mau tahu deh. Belajar apa sayang? Belajar di rumah anak rumah. Ada apa lagi? Aku kemarin belajar kebersihan. Pintar sekali. Nah, teman-teman, sekarang Miss Anti mau kasih lihat. Kita mau belajar tentang sampah. Nah, kita makan buah. Ada sampahnya nggak, V? Tadi V makan buah, ada sampahnya nggak, sayang? Wah, betul sekali. Ada sampahnya. Itu salah satu sampah dari makanan yang kita makan. Terus kalau makan Coco Crunch, sama Milo, kursi saya. Kalau kita makan Coco Crunch, minum susu, ada sampahnya, tidak harus. Ada plastiknya, ada kotaknya kan?
Ya, kalau sudah habis sampahnya harus dibuang. Kalau belum habis masih bisa disimpan. Ya kan? Iya. Nah, kemudian Lui waktu makan roti ada sampahnya kah? Ada bungkusnya nggak roti? Ada kalau habis rotinya. Oh, tapi belum habis rotinya. Nanti kalau sudah habis, sampahnya berupa apa itu? Berupa kulit atau plastik? Plastik. Nah, itu sampah juga. Nah, teman-teman, jadi ada berbagai jenis sampah yang kita hasilkan setiap hari setelah kita menggunakan atau makan sesuatu. Kalau kita misalnya beli mainan, ada sampahnya nggak mainannya? Ada bungkusnya nggak? Ada. Iya, bisa bungkus plastik, bisa bungkusnya berupa karton. Nah, sampahnya itu bisa biasanya kita buang. Nah, hari ini kita mau belajar tentang sampah. Yuk kita lihat ada anak kecil sedang apa ini teman-teman? Membersihkan taman. Kalau membersihkan taman, sampahnya berupa apa sayang? Sampahnya berupa apa? Daun. Daun. Daun itu bisa busuk tidak? Daun itu bisa busuk tidak? Bisa. Bisa teman-teman. Jadi daun itu bisa busuk. Jadi daun salah satu sampah yang gampang busuk dan bisa kalau sudah busuk dia menyatu dengan tanah. Menyatu dengan apa teman-teman? Tanah. Kalau sampah, kalau daun-daun sudah busuk, ditaruh di tanah, tanahnya bisa jadi subur loh teman-teman. Tanahnya bisa jadi apa kalau kena sampah-sampah daun-daunan yang busuk? Jadi subur. Iya, subur. Lalu tanamannya yang kita tanam di tanah itu jadi subur juga karena tanahnya subur. Jadi sampah daun-daunan itu salah satu sampah yang mudah busuk dan bisa kita gunakan untuk pupuk supaya tanaman jadi subur. Lalu ada sampah yang lain teman-teman. Kalau kita buang botol bekas minum, plastik makan, itu sampahnya berupa apa sayang? Plastik. Sampahnya berupa apa Naomi? Botol, bungkus Botol. ya, berupa plastik atau botol. Nah, plastik atau botol bisa busuk nggak? Bisa. Bisa busuk tidak? Tidak bisa. Tidak bisa teman-teman. Tidak bisa busuk, nggak bisa dicampur menjadi tanah dia. Dia akan tetap menjadi plastik. Jadi sampah ini nggak bisa nggak dicampur sama daun-daun kering? Boleh nggak kita campur sama daun kering? Nggak boleh, jangan dicampur karena sampah plastik harus dipisahkan dengan sampah yang daun supaya nanti kita daur ulang. Jadi plastik-plastik ini nanti dijadikan lagi bahan yang lain, dibersihkan terus dijadikan bahan yang lain. Ini ya teman-teman. Oke. Nah, itu tadi. Jadi udah ada 2 sampah ya. Wah, ini akibat sampahnya dibuang kemana ini sayang? Sampah dibuang kemana ini? Naomi, ini sampahnya dibuang kemana? Emilio, sampahnya dibuang kemana ini? Buang ke laut. Dibuang
buang ke laut. Kalian pernah ke laut tidak? Pernah main ke pantai? Oh, siapa di sini pernah main ke pantai? Fitli pernah main ke pantai. Chloe pernah main ke pantai. Naomi pernah main di pantai. Kamu pernah ke pantai enggak? Pernah. Pernah. Aku juga nih. Aku juga lihat di Pantai. Saya pernah main ke pantai, Kak? Pernah. Kalau pantainya banyak kotorannya, banyak minyak-minyak, banyak sampahnya, seneng nggak? Enggak. Bisa nggak kita main pasir kalau pantainya kayak gini, banyak kotoran? Bisa nggak? Enggak. Nggak bisa. Terus lihat, ikan-ikan yang di laut bisa hidup nggak ya kalau lautnya kotor, bau? Enggak bisa dituang. Nggak bisa. Nah, kalau umpamanya laut kita kotor, ikan-ikannya mati, kan bumi kita jadi rusak ya. Makanya ini anak-anak ini apa yang dia lakukan? Dia membersihkan teman-teman. Lalu dia boleh. Nah, di kresek sampahnya ini ada berapa warna, teman-teman? 2. Ada 3 warna, kata Mitli. Warna apa saja, sayang? Biru. Warna biru, warna hijau, dan warna hitam. Jadi sampah-sampah yang ada di pantai pun harus dipisahkan. Ada yang sampah plastik, ada sampah apa lagi tadi, sayang? Ada sampah daun yang bisa busuk, dan sampah yang lain. Nah, yuk kita lihat jenis-jenis sampah. Tuh, teman-teman, nih, yang mengotori buang sampah sembarangan, itu akan merusak lingkungan. Kalau lingkungan kita kotor, kita akan bisa terjadi banyak hal. Dan menjadi sumber penyakit, terus bumi kita jadi rusak, airnya tercemar, susah dapat air bersih, jelek banget ya. Wow, lihat, bisa nggak sih ikan-ikan hidup di dalam laut yang airnya seperti ini? Enggak. Enggak, lihat ini ada bahan berbahaya dibuang ke laut. Ada air-air kotor dibuang ke laut. Ada ban bekas dibuang ke laut. Sampah-sampah. Plastik. Nah, itu bisa membunuh hewan-hewan, terumbu karang, tanaman-tanaman, binatang yang ada di laut. Sekali kasihan ya. Lihat itu ikannya, lihat ikannya. Apa yang terjadi dengan ikannya yang penuh sampah? Kasihan nggak? Kasihan. Kalian mau nggak makan ikan yang sudah kotor dan bau seperti ini? Nah, ini sudah tercemar. Jadi teman-teman, supaya kita bisa, lihat bumi kita, ini tempat kita tinggal. Mau nggak tinggal di bumi kita yang kotor dan jorok? Bisa nggak tinggal di sini? Nggak bisa. Nah, supaya kita lihat lagi nih, di mana kalian mau tinggal kalau bumi kita penuh sampah? Tempatnya penuh sampah. Ini bumi tempat kita tinggal tapi isinya sampah semua. Bisa kita hidup sehat? Tidak bisa hidup sehat dengan kondisi seperti ini. Lihat ini. Sampah sembarangan, penuh sampah. Kita tidak bisa hidup seperti itu. Maka dari itu teman-teman, mulai sekarang, walaupun kita masih kecil, kita dengan yang namanya sampah. Peduli dengan yang namanya sampah. Nah, biasanya
Kalian tahu nggak, pernah nggak lihat ada tempat sampah warna-warni? Bisa. Pernah lihat sampah? Nah, Pernah. kalau kalian buang sampah sekarang, ayo kita pisahkan. Sampah yang mudah busuk, sampah botol, dan sampah kertas harus ditempatkan pada tempat yang berbeda. Nah, kalau kita sudah peduli dengan sampah, buang sampah pada tempatnya, kita bisa menyelamatkan diri kita dari sampah. Ada apa saja sih jenis sampah? Coba lihat. Jenis-jenis sampah itu ada yang Plastik. ada yang plastik, pintar. Ada apa lagi jenis sampahnya? Ada kertas, ada koran. Ada kertas, betul sekali. Ada sampah kertas-kertas. Ada botol-botol bening. Ada botol-botol kaca. Apalagi? Makanan dan makanan. Sampah besi. Ini sampah-sampah besi. Yuk kita sebutin satu-satu. Jenis-jenis sampah. Itu ada yang sampah yang bisa busuk. Apa teman-teman? Sampah yang bisa busuk. Apa aja yang sampah bisa busuk? Daun-daun, makanan, iya pintar, sayur-sayuran, kulit buah, daging, strawberry, apalagi? Ya, itu semua pisang, kulit pisang, itu semua namanya sampah organik, sampah yang bisa busuk. Lalu ada sampah yang warna merah, ini sampah apa ya teman-teman? Sampah apa ini, Fe? Sampah apa ini, Fe? Plastik. Sampah apa ini, sayang? Plastik. Yes, plastik. Sampah plastik nggak boleh dicampur sama sampah yang bisa busuk. Sampah plastik taruh sendiri karena ini bisa didaur ulang, dirubah menjadi benda yang bisa dipakai seperti ember. Itu kan jadi plastik-plastik bekas bisa dirubah menjadi ember, peralatan rumah tangga yang lain. Lalu ada baterai bekas. Ini nggak boleh dicampur atau dibuang sembarangan karena di dalamnya ada bubuk yang bisa merusak lingkungan. Jadi ini nggak boleh dibuang sembarangan. Lalu ada apa ini? Warna kuning apa? Haru? Warna Koran. kertas. Terus kalau kalian belanja KFC, take away KFC. Biasanya dibungkus apa? Kalau kalian ke McD ada KFC, take away. Biasa dibungkus kertas, betul sekali. Kalian akan mendapat paper bag atau tas kertas. Juga akan ada kotak makan yang berupa kertas. Jadi kalau kalian habis makan KFC takeaway, sampahnya berupa apa? Berupa kertas. Jadi harus dijadikan satu dengan sampah-sampah kertas. Lalu kalau kalian beli apa ya? Boleh beli minuman botol. Nanti kita nggak menulis jadi nggak apa-apa. Oke. Nah, ini adalah sampah botol. Sampah apa teman-teman? Botol. Apa pernah minum teh botol? Pernah minum teh botol, sampahnya itu berupa botol. Itu pun nggak boleh buang sembarangan. Harus disatukan dengan sampah botol karena bisa dirubah lagi menjadi bahan yang lain. Lalu nah, coba Miss Anti tanya teman-teman,
teman-teman. Kalau misalnya kalian lagi gerot pensil, pernah nggak pensilnya patah terus digerot? Pernah tidak? Pernah. Pernah. Ya. Nah, kalau kalian lagi patah pensilnya terus digerot, ada sampahnya tidak? Iya. Ada. Nah, sampahnya itu berupa serutan kayu. Serutan kayu. Nah, serutan kayu itu bisa busuk atau tidak, sayang? Tidak. Bisa. Bisa bercampur dengan tanah dan bisa busuk. Jadi kita bisa membuangnya di tempat yang warna hijau ini, yang namanya sampah organik, teman-teman. Bisa ditaruh di sini, sampah organik. Ya. Terus kalau umpamanya kalian punya sampah besi, apa ya yang dari besi? Kalian punya sampah apa yang dari besi jadi sampah ya? Mobil-mobilan atau yang sudah rusak, mobil-mobilannya udah rusak, udah nggak bisa dari besi, udah nggak bisa dipakai lagi. Nah, itu namanya sampah besi. Nah, sampah besi harus dikumpulkan menjadi satu. Ya, tidak boleh dibuang sembarangan. Nah, ini jenis-jenis sampah ya. Oke. Nah, lihat teman-teman, tempat yang bersih, tempat yang tidak ada sampahnya, enak nggak buat bermain? Enak, nyaman, udaranya bersih, nggak bau sampah. Terus tempatnya nyaman, bersih, tidak ada sampah di mana-mana. Itu akan menjadikan kita anak-anak yang sehat, asik main di tempat yang bersih. Ya kan? Senang tempat bersih apa tempat kotor? Bersih. Tempat bersih. Nah, siapa pernah berenang di sungai atau di kolam? Pernah? Pernah. Senang berenang, main air bersih atau senang main air kotor? Air bersih. Air bersih. Jadi, jaga lingkungan kita tetap bersih, membuat kita bisa bermain, melakukan apa saja dengan senang. Tuh, pohon-pohon, udara, kalau bumi kita bersih, lingkungan kita bersih, tanaman-tanaman, binatang juga senang nggak? Senang nggak? Senang. Semuanya senang kalau hidup kita bersih. Airnya bersih nggak ini? Kalau umpamanya sampah di mana-mana, kita juga susah untuk mendapatkan air kotor. Airnya untuk air minum juga susah karena air kotor. Tapi kalau semua bersih, kita mudah mendapatkan air bersih. Nah, itu dia sampah. Jadi teman-teman, mulai sekarang kita harus peduli dengan yang namanya sampah. Ya, peduli sama namanya sampah karena sampah itu walaupun sepele, ya Tuhan kasih kita aturan, Tuhan kasih kita tanggung jawab sebagai manusia untuk kita ini orang yang ciptaan Tuhan yang paling hebat. Kita ciptaan yang paling hebat. Jadi kita bertanggung jawab untuk merawat tempat kita tinggal, terutama menjaga kebersihannya ya teman-teman. Oh, Miss Ati mau cerita, tahu nggak sih? Beberapa hari yang lalu, Ati lagi jalan-jalan nih, lagi naik motor. Terus tiba-tiba di depannya Miss Anti itu ada mobil melaju, tapi karena di depan ada lampu merah, jadi kan kalau lampu merah semua harus apa? Berhenti, betul sekali. Waktu mobil itu berhenti,
masa tiba-tiba dia buang sampah botol aqua plastik itu, sampah aqua dia habis minum, dia buang sampahnya keluar mobil ke jendela, cemplung gitu, dia buang lewat jendela. Di sampingnya itu, Miss Santi kaget. Dia buang sampah yang benar ya. Tapi Miss Santi agak jauh di belakang. Nah, di samping mobil itu, mobil yang buang sampah sembarangan, padahal bukan anak-anak loh teman-teman. Itu udah dewasa, udah besar. Tapi dia buang sampah sembarangan dan itu bukan sampah. Dan itu dia buang sampah botol aqua bekas dia minum. Terus di sampingnya mobil itu ada motor juga. Nah, di motor itu ada bapak-bapak. Ada bapak-bapak. Waktu di sampingnya dia lihat ada orang buang sampah sembarangan di jalanan, dia ambil sampahnya, dia ambil botolnya. Bapak-bapak itu diambil sampahnya, diambil botolnya, terus dia masukin ke dalam mobil. Dia masukin ke dalam mobilnya orang itu. Kan jendelanya kebuka. Miss Anti ketawa. Nah, seperti itu. Bapak itu benar. Jadi, sampah kalau di mobil, jangan dibuang keluar. Apa yang harus kita lakukan, teman-teman, kalau kita punya sampah di dalam mobil? Buangnya di mana, sayang? Di tong sampah. Iya, tunggu, taruh aja dulu di mobil. Kalau kita makan sesuatu atau minum sesuatu di mobil, kalau masih di jalan, jangan buang keluar. Taruh dulu di mobil, tunggu sampai kita sampai di tujuan. Kalau kita sudah sampai di rumah atau sampai di mall atau sampai di mana kita mau pergi, kalian ambil sampah yang di mobil, bersihkan sampah-sampah yang di mobil, buang di tempat sampah. Oke teman-teman, jangan seperti orang yang di mobil tadi itu. Masa sudah besar loh, bukan anak-anak loh. Udah tua, udah besar, tapi nggak tahu cara buang sampah yang benar. Kan lucu ya, malu sama anak-anak. Kalian aja yang masih kecil, sudah pintar tahu bahwa sampah itu harus dibuang di tempat sampah. Terus buangnya di tong sampah. Iya betul. Kalau kita habis minum susu, habis makan buah kayak V, habis makan Coco Crunch kayak Haru. Hebat. Kalau habis makan roti kayak Mitli, buang sampah ya di tempat sampah, bukan sembarangan. Dari kecil kalian sudah terbiasa buang sampah pada tempatnya, kalian akan tumbuh menjadi anak yang sehat dan bersih. Rumahnya menjaga kebersihan diri, kebersihan rumah, dan kebersihan lingkungan. Ya, teman-teman, yuk kita sekarang lihat gimana sih bahayanya sampah plastik. Miss Ati mau kasih lihat bagaimana bahayanya sampah plastik kalau dibuang sembarangan. Wow, sampah plastik kalau dibuang sembarangan bisa gimana ya? Bisa jadi apa ya? Ternyata bisa merusak lingkungan, teman-teman. Kita lihat. Kita lihat ya. Bahayanya sampah plastik, teman-teman. Jadi kalau ada plastik dipisahkan, nanti dibuang sendiri ya. Sampah plastik merusak lingkungan. Sampah plastik bisa merusak lingkungan loh. Teman-teman Smart Point, tahukah kamu sampah plastik telah menutupi beberapa samudra dan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang serius? Ampun, kasihan lautnya ketutup. Banyak hewan laut mati karena memakan sampah plastik. Oh, banyak ikan mati karena sampah plastik. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi sampah plastik adalah dengan menggalakkan gerakan daur ulang sampah plastik.
Nah, ini membuat benda lain Tujuan dari mendaur ulang sampah-sampah sampah plastik untuk memperpanjang usia pemakaian barang sehingga tidak perlu membeli untuk sementara waktu. Nah, ini dia membuat tas dari plastik. Dengan demikian, jumlah sampah plastik dapat dikurangi jumlahnya. Plastik. Dengan melakukan penghematan penggunaan barang dari alam, kita telah melakukan usaha pelestarian makhluk hidup di sekitar kita. Sampai jumpa. Jadi teman-teman, siapa di sini kalau pergi belanja bawa tas belanja? Yang kalau pergi ke supermarket atau pergi ke pasar bawa tas belanja sendiri? Yes, betul sekali. Tunggu ya, Miss Anti mau kasih lihat sesuatu. Wait ya. Every song I listen to Nah, teman-teman, lihat. Miss Anti kemana-mana selalu membawa tasnya Miss Anti, tas dompet, tas untuk tempat uang, ya kan? Nah, di dalam tas ini, tas belanjanya Miss Anti malah tas. Nah, biasanya di tas belanjanya ini, Miss Anti akan selalu membawa yang namanya tas belanja. Kalian punya tas belanja di rumah? Punya tas belanja? Nah, tas belanja ini biasanya bisa dilipat kecil-kecil. Siapa punya tas nih? Tas belanjanya bisa dilipat kecil, jadi tas kecil, dan dimasukkan ke dalam bunga, Miss. Siapa punya tas belanja, teman-teman? Semua deh. Punya tidak tas belanja? Punya. Ya, kalau kita mau pergi berbelanja, kita harus membawa tas ini. Tas belanja ini adalah salah satu cara supaya kita mengurangi pemakaian plastik. Karena kalau kita nggak bawa tas belanja ini, berarti nanti kita akan beli barang, harus minta apa? Pasti akan bawa pulang plastik banyak. Plastik kresek belanjanya jadi banyak. Nah, sedangkan kalau semakin banyak kita pakai plastik, semakin banyak kita punya sampah plastik. Padahal tadi kalian tahu kan, sampah plastik itu nggak bisa busuk, nggak bisa menyatu dengan tanah, nggak bisa jadi tanah. Jadi kalau sampah-sampah plastik dibuang terus ke laut, bisa membunuh apa tadi teman-teman? Membunuh ikan. Tadi dikasih tahu, laut-lautnya ketutup sampah plastik. Ikan-ikannya mati. Buminya jadi rusak deh. Jadi, mulai sekarang kita mau belajar menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan kemana-mana selalu membawa apa teman-teman? Belanja sendiri supaya nggak usah minta plastik untuk bawa barangnya. Yes, Emil? Ya, yang penting sampahnya dibuang di tempat sampah ya. Pinter. Oke, itu dia tentang sampah. Ini nanti mau kasih lihat video lagi tentang jenis-jenis sampah deh, supaya lebih jelas ya. Tadi Miss Santi udah jelasin jenis sampah itu apa, supaya lebih jelas lagi Miss Santi mau tampilkan videonya jenis sampah. Tunggu ya. Teman-teman Smart Point, ayo kita kenali jenis sampah berdasarkan sumbernya. Apa aja ya sampah ya? Sampah alam. Ih. Sampah alam merupakan sampah yang diproduksi di kehidupan liar
dan proses daur ulangnya alami. Alam itu Contohnya, bisa busuk, daun teman-teman. kering di hutan Dan yang bisa terurai busuk menjadi dan tanah. Jadi nggak usah khawatir. Sampah manusia merupakan sampah sisa dari pencernaan manusia. Sampah Contohnya, yang berasal dari feses manusia. dan urin. Jadi ada Sampah rumah tangga. sampah pup. Sampah rumah tangga merupakan sampah hasil sisa kegiatan rumah tangga. Contohnya, Ini ada plastik bekas dan kertas. Nih, biasanya kita belajar Sampah konsumsi. ada Sampah konsumsi adalah sampah yang berasal dari konsumsi yang digunakan manusia. Contohnya, sisa makanan yang dibuang. Ya kan? Sampah perkantoran. Nah, ini Sampah perkantoran adalah sampah yang berasal dari pusat perkantoran atau pusat perbelanjaan. Contohnya, plastik, kain bekas, tekstil, plastik, kertas, dan logam. dan besi. Logam. Sampah industri. Ini ada sampah Sampah beracun, industri teman-teman. adalah Ya. sampah sisa hasil perindustrian yang terdiri dari sampah umum dan limbah berbahaya cair atau padat. Biasanya Itu habis adalah jenis sampah barang-barang berdasarkan berharga sumbernya. yang pakai bahan Sampai jumpa. laut. Nah, itu namanya sampah industri yang mengandung bahan kimia yang sangat berbahaya untuk binatang, tanaman yang ada di lingkungan kita. Nah, itu jenis-jenis sampah. Ya, ada banyak ternyata jenis sampah ya. Dan itu kalau dibiarkan merusak lingkungan, wah bahaya banget. Ini kita jadi rusak. Oke. Yes. Nah, sekarang buku dan pensilnya. Mana buku dan pensil? Nanti mau baca berhitung lagi, gantian hitung lagi. Oke. Ya. Ya. Ya, kita berhitung lagi. Bisa nggak ya? Masih ingat nggak ya? Berhitung sendiri bisa nggak ya? Aduh. Bisa loh. Bisa loh. Oke. Siapa di sini bisa berhitung sampai 20? Tunggu, Miss Santi mau stop share dulu. Siapa di sini yang bisa berhitung sampai 20? Iya, sayang. Hitung sampai 20. 1 until 20. 1 sampai 20. Bisa nggak? Coba angkat tangan. Yang bisa berhitung. Oke, Mitli. Coba berhitung 1 sampai 20. 13, 16, 14, 17, 15, 16, 20. Siapa lagi? Selain Mitli. Oh, Emilio. Oke, Emilio. Suaranya yang keras. Coba hitung. 1, 3, Ini hadiahnya untuk 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19. Wow, hebat Emilio. Siapa bisa lagi angkat tangan, teman-teman? Oh, Kului. Silahkan, Kului. Ya, habis Kului V ya. Kului, silahkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20. Yeay, siapa lagi? Faye? Ayo coba kita hitung 1 sampai 20. Tadi Faye udah angkat tangan. Siap? 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, yes, good. 16, 17, 18, 18, 19, 10 belas. wah, 20. Wah, hebat. Good job. Oh, Naomi dulu, habis Naomi Haru ya. Oke, sip. Naomi, yuk. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 15. 16, 17, 18, 19, 2. 10. 1, 2, 3. Harus. Siap? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aduh, cepet banget. Wow, hebat. Hebat, hebat. Sekarang kita mulai berhitung. Ya, jumlahannya sudah di atas berarti. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya, nih nomor 1. Mitli. Katanya Mitli pertama. Oke, Mitli. Seberapa ini? 11 sayang. 1 itu namanya apa? 11 ditambah berapa, Mitli? Ya, ditambah 3. Caranya 11 disimpan. 11 disimpan. 3 di jari. 3 di jari. Habis 11. Habis 11 berapa? 20. 2. Terus 13. 14. Berarti 11 tambah 3 berapa? 14. Betul sekali. 14 itu nulisnya gimana ya, Mitli? 1 baru 4. Good. 1 dulu baru 4. Sekarang lihat nomor 2. Yang 14. Iya, yang nomor 2 Miss Anti. Ini. Siapa ya? Lui nomor 40. berapa sayang? Ini berapa ditambah ini? Berapa, Nak? 13 Lui, tambah 6. 13 tambah 6. 13 disimpan. Yuk, Lui ikuti Miss Santi. 13 disimpan. 6 di jari. 13 tambah 19. 19. 19.
11, Good. 11, Good. 17, 18, 19. Pintar. 19 nulisnya gimana, Chloe? 9. Satu dulu baru 9-nya. pintar. Oke, nomor Aku 3. udah bisa berhitung. Pintar sayangku. Nomor 3. Mana V? Yuk, kita hitung. V, berapa ini sayangku? Yang keberapa? 1 sama 1. Namanya apa sayang? 11. 11 atau 11? Berapa nak? 11 ditambah berapa ini? 11 plus 4. 11 ditambah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apa ya kamu bikin? 11 ditambah 4. 15. Yuk kita hitung caranya gimana? 11 disimpan. Lihat di Santi sayang. 11 disimpan. 4 di jari. Coba ikuti. 11 disimpan. 4 di jari. 11. After 11, Habis 11. 14. that's it. How much? 50. Yes. Hebat. Gimana nulisnya? How do you write 15? 1 dulu. Baru 5. 5. 1 and 5. 1 sama 5. Pintar. Hebat. 15. 1 sama 5. Sekarang bisa tanya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Oh, 10, Emilio katanya. Nomor 4 Emilio. Berapa ini Emilio? 14. Ada 1 di depannya. 14 ditambah? Ini angka berapa? 3. Yuk hitung. 14 ditambah 3. 14 disimpan. 3 di habis 14. Habis 14 berapa? Habis 14. Berapa sayang? Hebat. Tulis 17 gimana Emilio? 1 baru 7. 1 dulu baru 7. Oke, sekarang Haru nomor 5. Berapa ini Haru? Haru 20. Oh, keren banget. Tulis 20 gimana ya sayangnya? 2 dulu baru 0. Benar. Juga Haru. Sekarang nomor 6. Naomi, Santi. Iya. Berapa ini sayang? Angka berapa ini nak? 11. Pinter. Ditambah berapa ini sayang? Angka berapa ini? Angka berapa? 7. Pinter. Yuk kita hitung sama-sama nak. 11 disimpan. 7 di jari. 7 di jari. Mana jarinya 7 sayang? Mana jarinya 7? Mana jarinya 7? Mana? 18. Habis 11. Hitung yuk. Habis 11. 11. Habis 11. 12. Pinter. 13. Pinter. 14. Terus 15. Terus 17.
6 dulu. 16. 18, Terus 19, 17. 20, Terus 19, hebat. Jadi jawabannya 18. Tulis 18 gimana ya? Tulis 18 gimana ya sayang ya? Satu dulu baru berapa? Baru 8. Good job. Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Mereka ya. Ada yang sudah capek. Oh no. Jadi teman-teman, hari ini kita belajar tentang sampah. Sampah harus diperhatikan sama anak-anak dari sekarang. Nah, jadi mulai sekarang masih mau buang sampah sembarangan? Ya, masih mau buang sampah sembarangan? Mulai sekarang kita akan belajar untuk menjaga kebersihan diri, kebersihan rumah, dan kebersihan lingkungan supaya kita tetap sehat. Oke, hebat sekali teman-teman ini ya. Jangan lupa setiap lihat sampah harus dibuang. Dimanapun kita bertemu sampah, buang sampahnya, ambil sampahnya, kita buang di tempat sampah. Kita mau peduli dengan lingkungan. Kita mau jadi anak yang hebat. Tuhan suruh kita untuk menjauh. Oke, terima kasih teman-teman sudah belajar dengan baik hari ini. Berdoa dulu. Iya, kita mau berdoa dulu. Tidak ada tugas hari ini. Terlalu banyak. Oke, let's pray. Kita bersyukur sama Tuhan karena kita sudah disertai sepanjang kita belajar hari ini. Yuk kita berdoa teman-teman. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri dan bagimu sekali lagi. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri bagi hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan, perlindungan Tuhan yang sempurna buat kami anak-anak kecil. Terima kasih Tuhan memberkati V, Tuhan memberkati Mitli, Tuhan memberkati Emilio, Tuhan memberkati Kui, Tuhan memberkati Naomi, Tuhan memberkati Haru, memberkati kami semua, memberikan kami kepintaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami sudah belajar. Haleluya. Amin. Pinternya mana foto? Kamu foto cantik. Mana cantik gantengnya? Geser dikit nih biar Emilio kelihatan. Oke. Aduh, Haru hilang. Haru. Haru, foto. Haru. Oh, udah. 1, 2, 3. Oke. Tangan. Sampai jumpa besok. Dadah. Dadah Miss Anti. Dadah Haru, dadah Fe, dadah Kui,
dadah Mitli, dadah Emilio, dadah Naomi, bye-bye. Bye-bye. For all.